polisi telah memeriksa 9 saksi termasuk 2 pegawai bank daerah yang diduga mengetahui asal-usul uang miliaran dalam sebuah mobil yang melaju dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Polisi juga telah berkomunikasi dengan sejumlah ahli hukum apakah ada unsur pidana dalam kasus ini. Uang tunai senilai 3,7 miliar rupiah ini diduga akan dijual ke jasa penukaran uang baru yang biasa marak menjelang Lebaran. Kalau substansi ke arah situ kita belum masuk karena memang proses tukar menukar terus kemudian perdagangan di pinggir jalan itu tidak ada ancaman pidananya. Kita lebih fokus bagaimana proses mengeluarkan uang dari Bank BI, kemudian proses itu didistribusikan oleh bank yang ada di Bandung, kemudian dibawa oleh pihak ketiga dan diserahkan kepada pemesan. Nah, apakah ini semuanya sudah sesuai dengan SOP perbankan? Apakah Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal Polresta Mojokerto menyita uang baru pecahan kecil senilai 3,7 miliar rupiah. Uang yang berada dalam bagasi 2 mobil ini disita di eksit tol Mojokerto Barat, Desa Pagaruyung. Kementerian Kominfo merilis 11 aplikasi ilegal dan berbahaya yang beredar di Google Play Store. Aplikasi-aplikasi itu diketahui mencuri data pribadi pengguna. Beberapa di antaranya bahkan termasuk aplikasi untuk beribadah. Bulan Ramadan menjadi momen untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi umat Islam. Namun jangan sampai niat baik untuk beribadah justru menjadi ancaman. Pasalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis jumlah aplikasi ibadah ilegal yang berbahaya karena mencuri data pribadi pengguna. Informasi ini pun diunggah akun Instagram Siber Polda Metro Jaya. Aplikasi-aplikasi ini mengumpulkan data pengguna seperti lokasi, email, hingga nomor telepon. Data-data tersebut rentan disalahgunakan karena keamanan server yang buruk. Tak hanya aplikasi ibadah, sejumlah aplikasi lain juga masuk dalam 11 aplikasi berbahaya. 11 aplikasi yang dimaksud adalah Speed Camera Radar, Al Muazzin Light, Wi-Fi Mouse, QR and Barcode Scanner, Kiblat Kompas, Simple Weather and Clock Widget, Hansen Next SMS Text with MMS, SmartKit 360, Al-Quran MP3, Full Quran MP3, dan Audios Droid Audio Studio DAW. Yang cukup mengkhawatirkan, aplikasi tersebut sudah diunduh lebih dari 10 juta pengguna. Masyarakat diimbau untuk menghapus aplikasi dan memperbarui sistem keamanan perangkat untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi. Bagaimana aplikasi-aplikasi ilegal tersebut bekerja mencuri data pribadi penggunanya? Kami akan bahas bersama dengan juru bicara Kominfo, Dedi Permadi, dan pakar keamanan siber Pratama Persada. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Abraham. Selamat malam. Ya, saya ke Mas Dedi terlebih dahulu ya. Mas Dedi, sebetulnya seberapa mengkhawatirkan aplikasi yang dimaksud? Baik, jadi 11 aplikasi yang tadi telah disebutkan sebetulnya sedang dalam proses pendalaman dan investigasi oleh Kementerian Kominfo ya. Hasil sementara yang kami dapatkan adalah bahwa ke-11 aplikasi tersebut memiliki fitur-fitur yang berpotensi untuk penyalahgunaan data pribadi atau penggunaan data pribadi tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi kuncinya di situ ya, ada fitur yang berpotensi untuk melanggar prinsip pelindungan data pribadi. Sehingga dengan demikian, ya silakan Mas. Dengan demikian, kami menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kita mengirimkan pemberitahuan resmi kepada ke-11 aplikasi tersebut, dalam hal ini PSE atau penyelenggara sistem elektronik, untuk segera memperbarui ataupun memperbaiki ya sistem elektronik yang ada di aplikasi tersebut, supaya fitur-fitur yang tadi saya sebutkan tidak lagi berpotensi membahayakan penggunanya. Nah, kami memberikan waktu 3 hari sejak 21 April kemarin sampai 24 jam kali 3 hari ya, untuk bisa
mereka melakukan perbaikan sistem tersebut. Jika itu tidak dilakukan, maka kami akan menjatuhkan sanksi berupa pemutusan akses terhadap aplikasi yang tidak tunduk pada regulasi pemerintah. Oke, saya mau pastikan satu hal. Berapa banyak yang sudah download aplikasi tersebut? Kalau informasi yang beredar di masyarakat kan 10 juta, tetapi kami saat ini masih mendalaminya. Apakah betul 10 juta, ataukah lebih, ataukah kurang. Jadi proses ini masih terus berlangsung untuk mendapatkan informasi yang betul-betul sahih gitu. Oke, sampai pada akhirnya mengetahui bahwa data pribadi itu dicuri, seperti apa prosesnya, Mas Dedi? Ya tentu proses investigasi seperti halnya dilakukan pada insiden kebocoran data pribadi yang selama ini beberapa kali terjadi di Indonesia ya. Prosesnya memang membutuhkan waktu yang cukup lama, tergantung kompleksitas masalahnya. Ada yang bisa terselesaikan dalam waktu 1 bulan, ada juga yang memakan waktu beberapa bulan karena ini terkait dengan investigasi yang mendalam. Oke, saya ke Mas Pratama. Ini terbilang miris, Mas Pratama, karena terjadi di tengah Ramadan dan kita tahu di suasana Ramadan tentu tidak sedikit yang mengunduh aplikasi azan dan sholat untuk mengingatkan mereka beribadah begitu ya. Bagaimana Anda melihatnya? Ya memang ini kesempatan ini. Ini memang event-event yang selalu dimanfaatkan oleh peretas, begitu oleh orang yang bertanggung jawab untuk melakukan aksi serangannya. Tidak hanya di bulan Ramadan sih, pada saat COVID baru-baru muncul dulu juga banyak sekali malware begitu. Nah ini Ramadan ini banyak orang yang menjalankan puasa gitu, banyak orang yang akhirnya mendownload aplikasi-aplikasi Muslim begitu, yang itu dimanfaatkan oleh orang yang bertanggung jawab untuk menyusupinya dengan malware begitu. Dan perlu kita lihat di Indonesia ini penduduk muslimnya sangat besar sekali loh, ada 237,53 juta itu per 31 Desember 2021, sekitar 86,9% dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi memang sasaran empuk gitu. Dan kalau dari hasil riset kita ternyata aplikasi azan ini bukan hanya ditargetkan untuk Indonesia gitu, tapi juga kepada negara-negara Muslim yang ada di seluruh dunia. Contohnya misalkan di Timur Tengah gitu. Tadi Mas Dedi bilang ada 10 juta download. Memang kalau kita cek ada kurang lebih sekitar segitulah gitu, tapi itu bukan semuanya dari Indonesia gitu. Total aplikasi yang mengandung malware selain aplikasi yang berhubungan dengan azan dan Muslim ini ada sekitar 60 juta download begitu, menurut survei dari Wall Street Journal. Jadi memang banyak sekali nih yang mendownload aplikasi ini. Yang jadi masalah adalah masyarakat nggak tahu ini downloadnya ini dari situs resmi gitu, dari tempat yang resmi yang seharusnya itu sudah diamankan oleh Google. Android itu harusnya mengamankan itu gitu. Ternyata Google juga menurut historinya mereka nggak kuat-kuat amat gitu. Google Play Protect itu yang harusnya mereka bisa mengamankan aplikasi yang ada di dalam sistemnya, ternyata tidak juga gitu. Ada jutaan aplikasi di sana yang sebenarnya mengandung malware. Gitu Mas Abraham. Mas Pratama, akses terburuknya bagi pengguna itu apa? Oh ya banyak. Tergantung malwarenya ya gitu. Khusus untuk yang susupkan di aplikasi Muslim ini, di azan dan lain-lainnya ini. Pertama, mereka melakukan pencurian location, kemudian melakukan pencurian email address, kemudian mereka juga melakukan capturing terhadap clipboard gitu. Jadi hati-hati nih kalau kita sering copy paste password gitu, itu bisa diambil juga oleh malware ini. Kemudian juga mereka mengambil data. Kita tahu bahwa handphone saat ini bukan hanya digunakan untuk telepon atau SMS atau chattingan gitu, tapi juga untuk menyimpan data begitu. Nah, kalau ternyata handphone kita ini tersusupi malware begitu dan ternyata data yang bisa diambil, tentu akan merugikan kita gitu. Kan kemarin juga lagi rame tuh, banyak aktivis-aktivis yang ternyata banyak datanya diambil atau akunnya di take over. Nah, malware-malware ini antara lain bisa juga caranya sama nih gitu, bisa digunakan untuk melakukan take over device, take over akun dan lain-lain. Gitu Mas Abraham. Mas Dedi, ini sudah terlanjur basah. Apa yang ingin disampaikan kepada para pengguna yang sudah terlanjur mengunduhnya? Baik, jadi sebetulnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Kita kalau mengikuti proses yang sedang berlangsung, jika di dalam 3 hari ini para penyelenggara sistem elektronik melakukan perbaikan sistem, maka dalam 3 hari ini pula pengguna bisa mengupdate ya
version dari aplikasi tersebut sehingga sistem keamanan yang sudah diperbaiki itu bisa dinikmati oleh masyarakat tanpa ada resiko yang lebih besar untuk penyalahgunaan data pribadi. Tetapi jika penyelenggara sistem elektronik itu tidak mengikuti anjuran atau permintaan dari pemerintah, dalam hal ini Kominfo, untuk melakukan perbaikan sistem, maka kami sangat menyarankan kepada masyarakat untuk segera menguninstall aplikasi-aplikasi tersebut. Oke, terima kasih Mas Dedi Permadi, juru bicara Kominfo, dan juga Mas Pratama Persada, pakar keamanan siber. Pemirsa, pemerintah meminta masyarakat mewaspadai gerakan negara Islam Indonesia yang belakangan semakin berkembang di Indonesia. NII menggunakan berbagai strategi untuk mengembangkan ideologinya. Satu persatu jaringan terduga teroris di Indonesia berhasil diurai. Belum lama ini Polri mengungkapkan kelompok negara Islam Indonesia memiliki lebih dari 1.000 anggota yang tersebar di Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, hingga Maluku. Dalam rekrutmen NII di tak pandang usia dan gender, bahkan Polri menemukan 77 anak yang diduga kuat telah berbayat untuk NII. Terkait dengan masalah tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meminta masyarakat mewaspadai gerakan yang ingin mengubah ideologi negara. Maka yang perlu kita pahami lebih jauh tentang perjuangan NII adalah satu, ada sebuah perubahan strategi dan pola gerakannya. Dulu strateginya mereka menguasai wilayah Kartosuwiryo, Jawa Barat, Karbujakar, sebagian di Sulawesi Selatan. Karena dia strateginya penguasaan wilayah, maka mudah dilumpuhkan. Daerahnya mudah direbut. Pengikutnya mudah diberesin. Itu sebuah pengalaman bagi mereka. Maka sekarang gerakan yang dia kembangkan adalah perebutan heart and mind. Karena nyata-nyata ada korban